Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prasetyo Tito Kurniawan. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Cilacap. Untuk kali ini, saya akan membahas pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Tujuan program guru belajar seri AKM ini, yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lainnya untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, cakupan peserta guru belajar seri AKM ini. Yang pertama, semua guru SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Yang ketiga, pengawas SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Nomor 4, semua guru SD, LB, SMP LB, dan SMA LB. Yang kelima, kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Yang keenam, peserta yang berasal dari PKBM, sederajat SD, SMP, dan SMK. Keenam tersebut harus setelah memiliki akun SIM PKB. Setelah memiliki akun, baru bisa melakukan proses pembelajaran guru belajar seri AKM ini. Oke, selanjutnya, dalam program guru belajar seri AKM ini ada 3 yang dapat kita peroleh. Yang pertama, waktu lebih fleksibel, bisa mengatur waktu sendiri. Yang kedua, lebih mudah, yaitu dapat mempelajari konten yang ada menjadi unit yang lebih kecil. Yang ketiga, lebih kolaboratif, yaitu bisa belajar dengan rekan lainnya. Selanjutnya, tahapan guru belajar seri AKM ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap bimbingan teknis. Yang kedua, tahap pengimbasan. Seperti yang saya lakukan seperti ini adalah tahap pengimbasan. Selanjutnya, apakah asesmen kompetensi minimum tersebut? AKM ini adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM ini kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah yang berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Dengan tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Manfaat asesmen nasional kali ini adalah yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Yang kedua, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun di daerah. Yang ketiga, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun di daerah. Peserta AKM ini bisa ditentukan menjadi 3 tahap. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan maupun tidak semua murid, atau bisa dipilih secara sampel dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak. Dalam proses AKM ini ada beberapa bentuk soal AKM. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, menjodohkan.
Yang keempat, isian singkat, dan yang kelima, uraian. Selanjutnya, buka Google Chrome. Lalu kemudian kita ketik AKM Kemendikbud. Klik. Kita pilih guru belajar kemendikbud.go.id. Kita masuk, login dulu dengan silakan masuk surat ini menggunakan nomor UKG dan kata sandi yang dulu pernah Bapak Ibu daftarkan. Setelah itu masuk, terus tampilan seperti ini, ada nama Bapak Ibu, terus ada tampilan masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Kita pilih yang asesmen kompetensi minimum. Klik. Tampilannya seperti ini. Seperti penjelasan tadi yang saya jelaskan, KKM ini itu ada 2 tahap. Yang pertama, tahap bimbingan teknis seperti ini. Yang kedua, tahap pengimbasan. Karena saya sudah melakukan bimbingan teknis dengan melalui beberapa tahap, dan beberapa tahap dari AKM itu kan ada 5 soal tadi, 5 tahapan soal itu. Terus sudah memenuhi semuanya, bimbingan teknis itu tertulis tuntas 100%. Setelah tuntas 100%, setelah semua bimbingan teknis dilalui, kita akan mendapatkan sertifikat. Bisa dilihat di sini, bisa dicek di sini sertifikat. Nanti kita unduh aja. Terus kita print untuk dokumen pribadi. Setelah itu baru melaksanakan pengimbasan. Pengimbasan ini sesuai dari perintahnya itu kita membuat video pengimbasan, terus untuk mengajak teman-teman sejawat kita dari guru untuk mengikuti kegiatan AKM ini. Setelah itu baru kita mendapatkan piagam selesai melakukan program guru belajar seri AKM ini. Mungkin langkah-langkah atau proses program pembelajaran AKM ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada langkah-langkah atau video ini kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.